Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah esai yang berjudul Pendidikan Karakter pada Anak Usia Dini. Sebelumnya saya akan menyebutkan tahapan-tahapan dari presentasi kali ini. Pertama ada pendahuluan, kedua pembahasan, dan terakhir penutup. Pendahuluan. Perkenalkan, nama saya Siti Masufa Alawiyah dari Universitas Primagraha, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Reguler 1 Semester 1. Selanjutnya, maksud dan tujuan dari penulisan esai ini adalah agar tingkat pendidikan karakter pada anak diterapkan dan diajarkan sejak dini, agar terciptanya karakter anak yang berbudi pekerti luhur. Sebagaimana penurunan karakter pada anak di abad 21, pendidikan karakter pada anak sangat penting untuk kesuksesan hidupnya dan kemajuan negara. Orang tua sangat berperan aktif dalam mendidik karakter anak, namun tak sedikit dari para orang tua yang menyerahkan tugas ini sepenuhnya kepada guru. Padahal pada dasarnya, tugas ini adalah tugas utama bagi orang tua dan penulis khawatir akan pendidikan karakter anak bangsa ini. Karena semakin berkembangnya zaman, semakin hilang perilaku baik pada anak. Mereka lebih cenderung meniru budaya barat daripada melestarikan dan meningkatkan tata krama serta adat istiadat bangsa ini. Apersepsi, karena semakin berkurangnya moralitas pada bangsa anak ini. Sistem di Indonesia pun sudah sangat menurun dalam bidang pendidikan. Sistem entertainment pun kurang mendukung sistem pendidikan yang ada. Dalam tayangan yang ditampilkan di berbagai stasiun televisi saat ini sangatlah kurang mendidik. Tayangan-tayangan yang ditampilkan pun sangatlah kurang efektif untuk ditonton oleh anak-anak. Sangat disayangkan untuk acara televisi yang mendidik saat ini sudah punah dan hanya beberapa saja yang masih ada hingga saat ini, seperti Hitam Putih, tayangan Mata Najwa, dan Laptop Si Unyil, atau bahkan masih ada yang lain seperti Dolphin. Namun, tayangan ini pun tergeser oleh tayangan-tayangan yang bisa dikatakan kurang mendidik anak bangsa. Padahal stasiun televisi dan sistem teknologi yang sedang viral saat ini sangat berguna untuk menarik perhatian anak-anak agar lebih termotivasi untuk belajar menggunakan sosial media atau teknologi yang sedang viral. Sangat disayangkan sekali apabila sistem entertainment dan sistem teknologi tidak digunakan dengan secara maksimal di dalam bidang pendidikan. Pembahasan. Dalam pembahasan ini saya akan memaparkan isi esai di mana pembelajaran abad 21 sangat berbeda dengan masa lalu. Pada masa lalu, pendidikan karakter memanglah tidak menjadi tujuan utama dalam keberhasilan belajar. Namun di masa lalu ini, karakter anak sangatlah baik dan sopan santun. Karena pada masa lalu, anak-anak diajarkan karakter dengan sungguh-sungguh di lingkungan keluarga, pertemanan, dan bahkan sekolah. Pada masa lalu, kurikulum pun lebih menjunjung tinggi pada kebudayaan di mana budaya menjadi tolak ukur untuk berperilaku baik dalam bermasyarakat. Namun seiring berjalannya waktu, perkembangan kurikulum pendidikan pun berubah. Saat ini kita menggunakan kurikulum 2013 yang bersifat progresivisme. Maksud dari progresivisme tersendiri yaitu berubah-ubah atau meningkat, di mana progresivisme lebih mengutamakan keaktifan dan kreativitas dari anak itu sendiri. Dan guru berperan sebagai pendamping dan tidak selalu mengajarkan kepada anak, karena progresivisme menuntut anak agar lebih kreatif serta aktif dalam pembelajaran. Pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang diberikan pada anak usia di bawah 7 tahun. Di Indonesia sendiri, kategori anak usia dini adalah anak yang berusia 0 hingga 6 tahun. Sudaryanti mengungkapkan, anak usia dini merupakan masa kemasan yang hanya terjadi satu kali dalam masa perkembangan kehidupan, sekaligus masa yang kritis bagi kehidupan anak. Penelitian menunjukkan bahwa sejak lahir anak memiliki 1000 miliar sel otak. Sel ini harus dirangsang dan dipergunakan agar terus hidup serta berkembang, dan jika tidak dirangsang, maka sel ini akan mengalami penurunan dan berdampak pada pengikisan seluruh potensi yang dimiliki anak. Karakter sendiri sangat tidak asing untuk didengar oleh masyarakat. Sudaryanti, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter diartikan sebagai sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti. Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai perilaku karakter pada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama lingkungan, maupun kebangsaan, sehingga menjadi manusia paripurna. Oleh sebab itu, nilai-nilai perilaku ini sangat dijunjung tinggi agar melekat pada diri manusia sehingga dapat menjadi manusia yang berperilaku baik. Membaca fakta-fakta krisis moralitas sebagai diuraikan,
bahwa dalam kasus ABH kebanyakan anak telah memasuki Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) karena telah mencuri sebanyak 23,9%, kasus narkoba sebanyak 17,8%, serta kasus asusila sebanyak 13,2%. Dan masih banyak lagi fakta-fakta yang dapat kalian lihat di riset-riset yang telah ada. Kalau kita sadar, bangsa ini sedang berada di sisi ujung jurang. Sudah sangat jelas bahwa Indonesia sedang krisis moralitas yang bisa menimbulkan banyak dampak sangat besar terhadap bangsa ini. Dampak ini berupa dampak positif dan negatif, dan masing-masing dampak dapat terlihat sangat jelas oleh kaca dunia. Dampak positif dari adanya pendidikan karakter ini adalah mengurangi tingkat kekerasan, tingginya rasa hormat terhadap orang yang lebih tua, rendahnya tingkat merusak diri sendiri dengan penggunaan narkoba, seks bebas, dan lain-lain. Tingginya rasa cinta tanah air, meningkatnya rasa tanggung jawab pada diri sendiri, lingkungan, dan negara, terciptanya manusia yang berkualitas akan moralitas. Dampak negatif dari tidak diajarkannya pendidikan karakter ini adalah menurunnya tingkat kesadaran akan pentingnya menghormati orang yang lebih tua, tingginya tingkat merusak diri sendiri, jujur, adil, dan makmur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara semakin rendah, mengurangnya rasa tanggung jawab pada diri sendiri, lingkungan, dan negara, munculnya rasa masa bodoh terhadap sesama, dan meningkatnya cyberbullying di Indonesia, serta seseorang menjadi was-was, rawan dimasuki karakter yang bermasalah, tingginya tingkat merusak diri sendiri, dan lain-lain. Mengapa bisa dikatakan seseorang menjadi was-was? Karena dengan adanya pendidikan karakter ini, seseorang menjadi lebih berhati-hati dalam berperilaku, lebih mempunyai tuntunan untuk berperilaku lebih baik lagi. Kemudian manfaat. Dari beberapa uraian di atas, manfaat pendidikan karakter di era globalisasi sangat banyak dan besar bagi kehidupan bangsa dan negara ini, karena perannya yang sangat penting dalam pembentukan karakter warga negara berdasarkan nilai-nilai etika dan budaya bangsa. Berbagai manfaat dari pendidikan karakter, di antaranya pendidikan karakter menjadi individu yang maju, mandiri, dan kokoh dalam menggenggam prinsip. Pendidikan karakter akan menjadi benteng dalam memerangi berbagai perilaku berbahaya dan gelap. Pendidikan karakter sebagai cerminan sikap suatu bangsa. Pendidikan karakter sebagai pendorong nilai intelektual atau akademik. Bangsa kita sepertinya saat ini kehilangan kearifan lokal yang menjadi karakter budaya bangsa. Parahnya lagi, bangsa ini miskin figur yang bisa jadi contoh konkret serta diteladani oleh masyarakat. Bahkan sosok figur di bidang entertainment pun sangat sedikit yang dapat diteladani, dan rata-rata sosok figur yang dapat menjadi teladan ini sangat kurang dilirik oleh masyarakat. Maka tidak heran jika pembentukan dan pembinaan karakter bangsa menuju masyarakat yang bermoral, berbudi pekerti luhur, dan menjunjung tinggi semangat nasionalisme bagaikan kapal tanpa pedoman di tengah luasnya samudera. Dengan kata lain, krisis moralitas dan karakter bangsa ini sudah sedemikian parah. Maka, solusi terbaik untuk memperbaiki karakter bangsa ini adalah dengan sangat mengoptimalkan pendidikan karakter. Penerapan pendidikan karakter sebaiknya melalui proses berkelanjutan, tidak berakhir selama bangsa ini ada dan ingin tetap terkenal. Pendidikan karakter juga harus menjadi bagian terpenting dari pendidikan penerus generasi, sehingga ketika nanti terjadi pergantian kepemimpinan, baik pemimpin negara sampai desa, pendidikan karakter ini jangan sampai dihilangkan, meskipun demi alasan politis sekalipun. Sebaiknya, pendidikan karakter dijadikan pedoman untuk menjadikan Indonesia yang lebih baik lagi ke depannya. Maka, dari itu kita sebagai penerus bangsa ini harus bisa memberikan contoh teladan yang dapat kita ajarkan kepada penerus bangsa. Selanjutnya, kita harus bisa mengajarkan hal-hal kecil yang dianggap sepele, namun sangat berarti dan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk dapat menjadikan Indonesia yang lebih baik lagi, kita bisa bersama-sama merubah hal ini dimulai dari diri kita sendiri. Kesimpulan, pada dasarnya pendidikan karakter sangat berpengaruh pada kehidupan bermasyarakat, dan perihal ini harus sangat diperhatikan oleh semua manusia yang ada di muka bumi ini. Karena jika tidak ada lagi manusia di muka bumi ini yang memperhatikan betapa pentingnya pendidikan karakter ini, sangatlah berbahaya bagi dirinya, keluarganya, lingkungannya, bahkan negaranya. Karena pada dasarnya kita bisa mengangkat nama baik negara dengan mempunyai moralitas yang baik pula. Sekian pemaparan isi esai dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.